Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Update, dan berikutnya kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore hari ini kasus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi lebih dari 19.000 orang, sementara lebih dari 4.500 orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal lebih dari 1.200 orang. Beberapa kota telah memutuskan untuk memperpanjang PSBB atau pembatasan sosial, jadi ikuti terus protokol yang diterapkan oleh pemerintah hingga kurva penyebaran COVID-19 bisa melandai dan kita bisa kembali menjalani aktivitas secara normal. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bekasi memperbolehkan 38 kelurahan dari 59 kelurahan di Kota Bekasi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Meski diperbolehkan, pihak pemerintah Kota Bekasi hanya mengizinkan warganya untuk sholat Idul Fitri untuk wilayah 1 RW saja. Usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi dan Forkominda, pihak pemerintah Kota Bekasi akhirnya memperbolehkan 38 kelurahan dari 59 kelurahan yang ada di Kota Bekasi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Keputusan yang diambil pihak Pemkot Bekasi ini setelah melihat perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi yang cenderung menurun, terutama di 38 kelurahan yang ada di Kota Bekasi. Meski diizinkan menggelar sholat Idul Fitri, nantinya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara yang tetap menggunakan protokol kesehatan yang berlaku, mempersingkat durasi ibadah, dan tidak mengizinkan warga dari luar zona merah untuk bergabung menjalankan sholat Idul Fitri. Ada 38 kelurahan dinyatakan zona hijau. Ukurannya dinyatakan zona hijau itu di kelurahan tersebut tidak ada lagi pasien yang dianggap positif maupun juga pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, halal-bihalal tidak diperbolehkan, mudik lokal juga tidak diperbolehkan. Yang hanya kita kasih kesempatan adalah melaksanakan sholat Id di zona hijau di RW tingkatnya. Tidak boleh tingkat kecamatan, kelurahan, hanya di tingkat RW. Tentunya kita terapkan standar-standar. Meski demikian, Wali Kota Bekasi melarang warganya untuk melakukan mudik lokal atau tradisi halal-bihalal setelah melakukan sholat Id. Hal ini demi untuk menghindari kerumunan orang banyak. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bekasi, sejak 4 hari terakhir tidak ada penambahan kasus baru positif COVID-19 di Kota Bekasi. Dari data Dinas Kesehatan hingga kini ada 30 orang pasien positif COVID-19 masih dalam perawatan, sedangkan 216 orang dinyatakan sembuh. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Ya, bulan Ramadan pastinya alat ibadah kita jadi lebih sering digunakan ya, karena ada ibadah sunnah seperti sholat taraweh, walaupun saat ini di rumah aja. Dan menjaga kebersihan alat ibadah menjadi hal yang terkadang dilupakan. Berikut kami berikan tips merawat peralatan ibadah yang bisa Anda coba. Bulan suci Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Esa. Dalam beraktivitas, kita sering diingatkan mengenai hadis bersuci merupakan sebagian dari iman. Kebersihan saat menjalankan ibadah sholat tentu juga harus diperhatikan. Lalu, sudah tahukah Anda bagaimana cara merawat peralatan sholat dengan benar? Jadi biasanya aku rendam pakai air. Kalau bisa ada noda-noda, aku rendam pakai pemutih. Sama aku tambahin deterjen dikit biar agak berbusa, biar rontok-rontok semua kotorannya. Kalau pengen lebih bersih sih dikucap pakai tangan. Tapi kalau emang males cuci pakai tangan ya pakai itu sih, mesin cuci. Di lemari tapi yang bersih gitu ya. Terus kalau udah dipakai dijemur dulu sebentar biar nggak lembab. Terus lalu dilipat lagi yang rapi sampai rapi sama sajadahnya gitu. Jadi nggak bau apek. Ada yang benar, ada juga yang kurang tepat. Pertama, mukena hendaknya tidak dicuci dengan mesin cuci. Sebaiknya cucilah dengan tangan agar mukena tidak mudah rusak. Kedua, rendamlah mukena kurang lebih 15 menit dan pisahkan dengan pakaian lainnya. Jangan menyikat kain mukena kecuali ada noda yang sulit dihilangkan. Hal serupa juga dilakukan saat mencuci sajadah. Rendam sajadah selama 30 menit dan sikat perlahan jika ada noda membandel. Hindari juga memberikan pemutih pada mukena atau sajadah karena bisa memudarkan warnanya. Selanjutnya, jika sudah dicuci dan dibilas bersih, jemurlah mukena dan sajadah. Namun jangan terkena sinar matahari langsung karena bisa membuat warnanya cepat pudar. Mukena hendaknya tidak diperas terlalu keras agar tidak kendur. Setelah kering, maka bisa disetrika dengan menggunakan pelicin pakaian dan suhu sesuai jenis mukena. Untuk mukena berbahan satin, Anda bisa menggunakan suhu yang tidak terlalu panas, sementara sajadah tidak perlu disetrika.
Cara menyimpan mukena dan sajadah setelah digunakan pun perlu diperhatikan. Gantunglah mukena dan sajadah setelah digunakan dan jangan langsung dilipat. Hal ini bisa menimbulkan bau pada mukena karena mukena masih basah terkena air wudhu. Bagaimana? Mudah bukan? Aktivitas membersihkan alat ibadah ini bisa jadi salah satu kegiatan mengisi waktu luang di kala pandemi. Sandra Insanasari, Yulian Asri, Jakarta. Dan selanjutnya bagi Anda para hijaber kini tidak perlu khawatir lagi saat keluar rumah dan masker Anda tertinggal. Anda juga bisa masih bergaya pada Lebaran tahun ini meski di tengah pandemi karena hadirnya kerudung anti corona. Model kerudung ini dilengkapi penutup wajah layaknya masker. Berikut ini informasinya. Sepintas, kerudung ini menyerupai nikab, tetapi bedanya dimodifikasi dengan berbagai corak dan warna agar lebih menarik kaum hawa. Kerudung ini sengaja didesain layaknya masker kain agar tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat, tetapi juga bisa menangkal virus corona. Itu apa teh kerudung jenis apa? Jenis kerudung geblusan, tapi udah ada maskernya. Jadi buat ibu-ibu yang nggak pakai masker, nggak bawa masker, lupa tinggal di rumah, jadi kerudung itu sudah ada maskernya. Simpel. Kerudung corona ini tersedia dalam berbagai jenis, mulai yang memakai tali hingga yang menggunakan pet untuk membentuk wajah. Corak dan warna kerudung pun beragam. Tak ayal, menjelang Idul Fitri, kerudung corona di Pasar Manis, Ciamis, Jawa Barat laris manis. Semenjak ada, saya coba menjual beberapa biji lah awalnya, tapi banyak diserbu ibu-ibu. Ternyata sampai sekarang kerudung itu banyak diserbu ibu-ibu. Banyak gitu. dibeli ya? Ya banyak yang beli. Hari. Sejumlah ibu rumah tangga sengaja membeli kerudung corona karena desain yang sederhana dan dijual dengan harga cukup murah. Kerudung ini ditawarkan mulai Rp30.000 hingga yang termahal Rp85.000 per helai. Kenapa Bu pilih kerudung corona, Bu? Apa tadi? Karena simpel. Jadi nggak usah bawa masker gitu? Iya. Ini buat kebutuhan Lebaran, Ibu? Iya. Iya. Harga. Menjelang Lebaran, para penjual kerudung corona di Pasar Manis, Ciamis, Jawa Barat dapat meraup untung besar karena kerudung dengan model seperti ini sangat digandrungi remaja hingga ibu rumah tangga. Omset mereka pun bisa mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per hari. Deden Rahadian, Ciamis, Jawa Barat. Petugas medis Brazil mulai mengevakuasi pasien positif COVID-19 yang tinggal di wilayah terpencil hutan Amazon. Kami punya informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. CNN Indonesia News Update segera kembali.